Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum waqi'iyah yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum membelanjakan zakat untuk membangun masjid, membangun madrasah, atau membangun pondok pesantren? Ini misalkan panitia zakat mendapatkan zakat banyak, baik zakat mal atau zakat fitrah. Terus ini panitia mempunyai inisiatif untuk membangun madrasah. Ya, kebetulan panitia ini baru membangun madrasah. Ya. Terus harta zakat tersebut disumbangkan, dibelanjakan untuk beli material untuk pembangunan madrasah atau pondok pesantren. Nah, hukumnya bagaimana? Sah apa tidak? Nah, kalau tidak sah, apakah ada pendapat yang memperbolehkan? Jawab, hukumnya tidak sah karena tidak termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun ada pendapat yang memperbolehkan, yaitu pendapatnya Imam Qofal. Di hukumnya aslinya itu tidak sah karena tidak termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat yang pertama fakir, miskin, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, terus mu'alaf, diantara seperti itu. Nah, kalau masjid, madrasah, pondok, pesantren tidak termasuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat, jadi tidak sah. Tapi ada salah satu ulama yang memperbolehkan, yaitu Imam Qofal. Ini bisa dipakai untuk dalil pedoman, mengingat membangun madrasah, membangun pondok pesantren membutuhkan dana banyak. Misalkan kalau memerlukan bantuan diambilkan dari uang zakat, ya pakai kaulnya Imam Qofal ini. Terang ini diambilkan dari kitab Tafsir Munir juz 1 halaman 244. Ibaratnya, wa naqala al-Qofal an ba'dil fuqaha fahum ajazu sarfas shadaqati ila jami'il wujuhil khairi min takfinil mauta wa bina'il qusuni wa imaratil masjidi li'anna qawlahu fi sabilillah amun fil kulli. Jadi menurut Imam Qofal, boleh harta zakat digunakan untuk beli kafan, untuk mengafani mayit, untuk membangun masjid, membangun pondok, karena sabilillah itu bahasanya masih umum, sabilil khair masih umum, jadi bisa diarahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu menurut Imam Qofal.
Soal yang nomor 2. Bagaimana hukumnya membayar ongkos penuai padi yang diambilkan dari hasil panen padi yang belum disakati? Dan jika haram, adakah pendapat yang memperbolehkannya? Jadi ini panen padi, ya. Ongkosnya penuai itu diambilkan dari hasil panen yang belum disakati. Nah, kalau dihukumi haram, apakah ada pendapat yang memperbolehkannya? Jawab, hukumnya haram. Jadi memberi upah orang sebagai penuai padi diambilkan dari hasil panen, terus diniati padahal panen tadi belum disakati, terus diberikan sebagai ongkos, itu tidak boleh, hukumnya haram. Dan ada pendapat yang memperbolehkan, yaitu Imam Ar-Rahmani, dengan syarat, ada syaratnya, hasil panen tersebut harus dikalkulasi, dihitung semua secara keseluruhan, baik yang dibuat ongkos atau tidak, kemudian disakati keseluruhannya. Jadi misalkan orang yang sebagai penuai padi itu diberi ongkos dari hasil panen yang belum disakati, boleh, tapi dengan syarat itu nanti dikalkulasi semuanya, baik yang sebagai ongkos atau yang belum, dihitung semua, kalau nanti baru disakati, diikutkan zakat, itu boleh. Nah, keterangan ini dari kitab Simarul Yani'ah halaman 55. Ibaratnya, fayahrumu daku ujratil hasodin minal hubub ila angkol. Lakin nakola anil ulama ar-Rahmani annahu laudo bata qadran wa zakahu auliyukhrija zakatahu ba'dala falahu dalika fala hurmata alaihi. Jelas ya. Terus pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana hukum memberikan sebagian dari hasil panen dengan niat sebagai zakat? Hasil panen terus diberikan pada sebagiannya diberikan pada fakir miskin dengan niat sebagai zakat, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya haram dan tidak mencukupi sebagai zakat karena belum dibersihkan. Jadi harta tersebut, hasil panen belum dibersihkan kok dikasihkan, itu tidak sah kalau diniati zakat. Keterangan ini diambilkan dari kitab Bughiyatul Mustarsidin halaman 101. Ibaratnya, fama utida min ita'i syai'in inda kasoti wala lil fuqara'i haramun wa inna wabihi az-zakata li'annahu ahdu qabla tasfiyatin. Jelas ya? Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ilmu kita dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.